time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Miranda Mutar-Mutar, NPM 2235101119. Di sini hasil diskusi kami tentang sistem input-output dan mix. Pengertian dari sistem output merupakan bagian untuk menangani inputan atau masukan dan outputan atau pengeluaran dari DCS atau Distribute Control System. Inputan dan outputan tersebut bisa analog atau digital. Kebanyakan dari pengukuran proses dan outputan terkontrol merupakan jenis analog, sementara inputan dan outputan digital adalah sinyal-sinyal on, off, atau start-stop. Perangkat keras input-output secara umum terdapat beberapa jenis seperti device penyimpanan atau disk stick, transmission device, network card, modem, dan human interface device atau screen, keyboard, mouse. Device tersebut dikendalikan oleh instruksi input-output. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device akan digunakan oleh direct input-output instruction, memori, mapping, input-output. Beberapa konsep yang umum digunakan ialah port, bus, daisy chain, direct access, dan controller host adapter. 1. Port adalah koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. 2. Bus adalah koneksi yang menghubungkan beberapa device menggunakan kabel-kabel. Di sini gambar dari polling. Bus atau waiting atau polling adalah ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status busy declare. Interupsi. Mekanisme dasar interupsi adalah ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah controller telah mengirimkan sebuah sinyal ke throughput request lain membangkitkan sebuah interupsi. CPU kemudian menjawab interupsi tersebut, juga menangkap interupsi dengan menyimpan beberapa informasi mengenai state terkini CPU. Dalam fitur tambahan pada komputer modern, fitur-fitur ini antara lain adalah kemampuan menghambat sebuah proses interrupt handling selama prosesi berada dalam critical state, efisiensi penanganan interupsi sehingga tidak perlu dilakukan polling untuk mencari device yang menginginkan interupsi, dan fitur yang ketiga adalah adanya konsep multi-interupsi sedemikian rupa sehingga terdapat prioritas dalam penanganan interupsi atau diimplementasikan dengan interrupt-priority level system. Interrupt request line. Pada perantai keras CPU terdapat kabel yang disebut interrupt request line. Kebanyakan CPU memiliki dua macam interrupt request line, yaitu non-markable interupsi dan markable interrupt. Markable interrupt dapat dimatikan atau dihentikan oleh CPU sebelum pengeksekusian deretan critical intrusion atau critical intrusion sequence yang tidak boleh diinterupsi. Biasanya interrupt jenis ini digunakan oleh device controller untuk meminta pelayanan CPU. Dalam intrusion dan interrupt chaining, sebuah mekanisme interupsi akan menerima alamat interrupt heading routine yang spesifik dari sebuah set. Pada kebanyakan arsitektur komputer yang ada sekarang ini, alamat ini biasanya berupa sekumpulan bilangan yang menyatakan offset pada sebuah tabel atau biasa disebut dengan interrupt vector. Keuntungan dari pemakaian vektor adalah untuk mengurangi kebutuhan akan sebuah interrupt handler yang harus mencari sebuah kemungkinan sumber interupsi untuk menemukan pengiriman interupsi. Akan tetapi, interrupt vektor memiliki hambatan karena pada kenyataannya komputer yang ada memiliki device
dan introvert handler yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah alamat pada introvert vektor. Karena itulah digunakan teknik introvert chaining, di mana setiap elemen dari introvert vektor menunjuk atau merujuk pada elemen pertama dari sebuah daftar introvert handler. Penyebab dari introvert erupsi dapat disebabkan berbagai hal, antara lain exception, back-forward intrusion yang dikirimkan oleh device controllers, dan sistem call exception adalah suatu kondisi di mana terjadi sesuatu dari sebuah operasi didapat hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapat perhatian lebih. Contohnya pembagian dengan nol, pengaksesan alam memori yang reset atau bahkan tidak valid, dan lain-lain. Sistem call adalah sebagai fungsi pada aplikasi atau perangkat lunak yang dapat mengeksekusi instruksi khusus berupa software introvert trap. DMA. DMA adalah sebuah prosesor khusus atau special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input-output atau PO. DMA. 3 langkah dalam transfer DMA. 1. Proses menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device operasi yang akan ditampilkan, alamat-alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan banyaknya bit ditransfer. 2. DMA controller memulai operasi atau menyiapkan bus, menyiapkan alamat, menulis dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. 3. DMA controller menginstruksi prosesor di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Kinerja input-output. Cara meningkatkan efisiensi input-output: menurunkan jumlah ahli konteks, mengurangi jumlah pengopian data memori ketika sedang dikirimkan antara device dan aplikasi. 3. Mengurangi frekuensi interupsi dengan menggunakan ukuran transfer, tank besar, smart controller, dan polling. 4. Meningkatkan concurrence dengan controller atau channel yang mendukung DMA. 5. Memindahkan kegiatan processing ke perangkat keras sehingga operasi kepada device controller dapat berlangsung bersamaan dengan CPU. 6. Menyeimbangkan antara kinerja CPU, memori, subsystem, bus, dan input-output. Perkenalkan, saya Silviana Sanju Tambun, NPM 2235101115. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai input, output, dan DISC. DISC menyediakan penyimpanan sekunder bagi sistem komputer modern. Magnetic tape sebelumnya digunakan sebagai media penyimpanan sekunder, tetapi waktu aksesnya lebih lambat dari DISC. Oleh karena itu, sekarang tape digunakan terutama untuk backup, untuk penyimpanan informasi yang tidak sering, sebagai media untuk mentransfer informasi dari satu sistem ke sistem yang lain, dan untuk menyimpan sejumlah data yang terlalu besar untuk sistem DISC. Penjadwalan DISC. 1. Penjadwalan FCFS, bentuk paling sederhana dengan sistem antrian QQ atau first come first served atau FCFS. Kedua, penjadwalan SSTF, yaitu shortest seek time first atau SSTF. 3. Penjadwalan scan, disebut juga algoritma leaf atau elevator, karena kelakuan DISC ARM sama seperti elevator dalam satu gedung. Yang keempat, penjadwalan C-scan, circular scan, akan menggerakkan head dari satu ujung DISC ke ujung lainnya sambil melayani permintaan yang terdapat selama pergerakan tersebut.
Swap space. Swap space atau tempat pertukaran adalah salah satu dari low-level tasks pada sebuah sistem operasi. Penggunaan swap space pada berbagai macam sistem operasi berbeda-beda, tergantung pada algoritma memori manajemen yang diimplementasikan. Ada dua tempat di mana swap space bisa berada. Yang pertama itu di swap space bisa diletakkan pada partisi yang sama dengan sistem operasi atau pada partisi yang berbeda. Implementasi stable storage. Tahapan dalam implementasi storage yang pertama itu mereplikasi informasi yang dibutuhkan ke banyak peralatan storage atau biasa disk dengan failure modes yang independen. Yang kedua, mengkoordinasikan penulisan update dalam sebuah cara yang menjamin bila terjadi kegagalan selagi mengupdate tidak akan membuat semua kopi yang ada menjadi rusak. Dan bila sedang recover dari sebuah kegagalan, kita bisa memaksa semua kopi yang ada dalam keadaan yang bernilai benar dan konsisten, bahkan bila ada kegagalan lain yang terjadi ketika sedang recovery. Kesimpulan dari input-output dan disk sistem operasi yang kami buat ini adalah di sini bahwa input-output adalah operasi baca atau tulis yang melibatkan disk fisik, sedangkan disk input-output adalah kecepatan transfer data antara hard disk drive dan RAM. Penjadwalan CPU waktu tersisa terpendek pertama. Dan seperti yang kita lihat di sini, saya sudah membuka aplikasi CPU simulatornya, dan di sini saya akan memasukkan kode programnya. Program terpendek 1, kita enter, n sama dengan 0, enter, for i sama dengan 0 to 9, enter, n sama dengan n tambah 1, baru itu next, kita enter lagi, baru n. Ini kita perbaiki dulu supaya rapi. Sudah, setelah itu coba kita komplain, kita tunggu, dan ini hasilnya. Save itu kita klik memori dan sudah masuk, datanya sudah terpindahkan. Kita play 2, baru kita terus kita teruskan. Setelah itu sini kita create new dan nampak muncul terpendek 1, B2 nya kita bikin 1, baru ini 7, kita bikin 4, create new, dan itu B2 nya sudah ada. Kita bikin selanjutnya, ketiganya itu 3, 4, itu kita bikin 1, baru create,
keluar, baru itu P4 nya kita bikin 5, dan prosesnya kita centang dulu ya, centang dulu, baru itu kita bikin 4, kita create new. Di sini data terpendek 1, 2, 3, 4 sudah ada. Siap itu, coba kita startkan. Setelah itu kita lihat hasilnya. Dan prosesnya sudah. Setelah itu kita membuat kasus yang kedua, kita hapuskan dulu. Ini kasus yang kedua kita masukkan dulu. Kita bikin P1 nya 1, dan handle dari prosesnya kita bikin 5. Kita create dulu, kita create dan create itu, baru kita bikin P2 nya 1, prosesnya kita centang dulu, kita bikin 3, kita create dulu lagi, baru yang P3 nya kita bikin 2, kita centang 4, dan selanjutnya kita masukkan P4. Kita show complete. Setelah kita show, di sini nampak. Data-data yang tadi ini semua kita show memori dulu. Show memori, dan di sini hasil memorinya. Hasil memori data yang tadi sudah ada. Kita lihat, kita close, dan kita tengok PCB. Info PCB nya ini nya file sifat, close dulu, baru kita buka view, dan di sini prosesnya, proses data yang kita lakukan tadi, dan di sini ada waktu prosesnya 6,8 set. Dalam 68 dan sekian hasil penjelasan saya. Jika ada salah kurangnya mohon dimaklumi. Terima kasih.